Bismillahirrahmanirrahim. Alright, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik Channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Pada kali ini kita masih membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Ini bagian yang ketiga. Ya, bagi mereka yang belum menonton bagian keduanya, dapat menyimak di link yang saya sajikan di sebelah pojok kanan atas ya. Nah, kita kemarin sudah sampai pada grafik fungsi trigonometri yang dicontohkan. Yang pertama kemarin itu adalah grafik fungsi 2 cos. Ya, grafik fungsi 2 cos adalah grafik cosinus yang mengalami kelipatan 2 kali. Jadi cosinusnya naik 2 kali. Nah, yang terjadi hanya pada nilai maksimumnya. Ya, nilai maksimum dari grafik fungsi ini terjadinya pada Y sama dengan 2 dan Y minimumnya adalah min 2. Ya, di mana terjadinya? Terjadinya tetap sama seperti grafik cosinus, yaitu di 0 atau 360 atau di 360 derajat. Kalau ini sama dengan 360, kalau ini nolnya tidak, ini perhatikan tandanya ya, tidak sama dengan 0, berarti nolnya tidak dipakai ya, nolnya tidak dipakai. Jadi yang dipakai adalah 360-nya. Sedangkan min 2 terjadinya di 180 derajat ya. Jadi perhatikan juga batasan dari interval yang ditagih atau yang diminta. Nah, di sini tidak pakai sama dengan untuk 0, tapi 360-nya pakai sama dengan. Berarti 0-nya tidak diikut sertakan, yang disertakan adalah 360. Lalu pada gambar contoh yang kedua, grafik fungsi 3 sinus. Nah, di sini juga sama. Kelipatan ini menunjukkan nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya adalah 3. Dan nilai minimumnya adalah min 3. Ini saja yang berbeda. Kalau sinus biasa, maksimumnya 1, minimumnya min 1. Begitu juga cos. Ya, nah untuk sinus ini karena ini kelipatan 3, berarti maksimumnya 3 di mana? Di 90 dan untuk min 3-nya di 270 derajat. Ya, jadi di sini. Ini minimumnya min 3, ini maksimumnya 3. Oke. Nah, grafiknya mengalami peningkatan. Sementara yang lain seperti periodenya tetap ya, periodenya tetap sama 360 derajat. Jadi satu gelombang 360 derajat. Berakhir gelombangnya kembali lagi pada titik 360. Begitu juga yang tadi untuk grafik cosinus. Grafik cosinus itu dimulai dari 0, kemudian kembali berulang setelah 360 derajat. Jadi periodenya sama dengan periode cosinus, yaitu 360 derajat. Jadi tidak ada pengaruhnya. Nah, nanti terjadi perubahan periodenya itu ketika kalau fungsi trigonometrinya variabel sudutnya yang mengalami kelipatan. Ya, ini cos 2x. Nah, ini 2x ini periodenya sama dengan 360. Berarti kalau x saja berarti dibagi 2, 180. Jadi periodenya adalah 180 derajat.
Periodenya 180 derajat. Jadi grafik kosinus yang satu putarannya atau satu gelombangnya hanya 180 derajat. Jadi grafiknya itu dari 0 sampai 180 derajat sudah membentuk satu gelombang. Jadi ini ya, jadi sampai di sini satu gelombangnya. Satu gelombangnya hanya sampai di sini. Nah, kalau dilanjutkan, maka periode 360 itu akan kita peroleh dua gelombang. Jadi kosinus 2x ini sama artinya dengan grafik kosinus yang 130 itu 130 derajat itu kita memperoleh dua gelombang. Nah, ini artinya itu. Dua gelombang. Jadi cos 2x berarti kosinus dua gelombang. Nah, sehingga periodenya hanya 180. Jadi kalau ini kan grafik kosinus yang normal yang putus-putus ini kan. Yang putus-putus ini. Di mana titik potong sumbu x-nya ada di 90 pada grafik sinus, pada grafik kosinus. Nah, pada grafik cos 2x jadi separohnya 45. Ya, 45. Nah, yang tadinya 360 pindah ke 180. Yang 270 jadi 135. Ya. Ini yang 270 jadi 90, jadi dikurang 180 periodenya ya. Nah, periodenya 180 jadi ditarik atau diseparohin ya. Ya. Jadi satu gelombang menjadi dua gelombang. Ini satu gelombang, ini dua gelombang. Ya, titik potong sumbu X yang tadinya di 90 dan 270 menjadi 45 dan 135. Ya, 45. Jadi Y sama dengan 0 itu di 45 dan 135 untuk satu periode 180. Nah, kalau kita teruskan maka akan terjadi lagi tinggal ditambah 180. Berarti di 225 dan 180 ditambah 135 yaitu 315. Ya. Nah, begini baru benar ya. Jadi arti 2x ini artinya dalam satu putaran 360 derajat terjadi dua gelombang. Ya, terjadi dua gelombang. Kita lihat yang nomor 4. Nah, ini fungsi sinus x min 45. Nah, x-nya 1 ya, bukan kelipatan. Berarti ini adalah grafik yang kalau dia ini grafik sinus ya, grafik sinus itu kan dimulai dari 0, maksimumnya di 90, memotong sumbu x-nya di 180, kemudian minimumnya di 270 dan kembali lagi ke 360 ya, ini grafik sinusnya. Nah, sedangkan grafik sinus x min 45 kalau kita anggap ini 0, x min 45 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 45. Nah, berarti grafik ini adalah grafik sinus yang dimulai dari 45. Jadi grafik sinusnya mulai dari 45 ini. Jadi grafik sinus yang digeser. Jadi ini adalah grafik sinus, grafik fungsi sinus yang digeser ke kanan ya, ke kanan. Jadi kalau ini min berarti ke kanan ya, ke 45 berarti ke kanan.
ke kanan sejauh 45 derajat. Ya, jadi grafik sinus ini digeser. Jadi mulainya dari 45 kalau tadi maksimumnya di 90 berarti digeser jadi 135. Jadi grafiknya naik. Ini 45, kemudian di 225 turun minimumnya di 315. Ya. Dan selesainya di 360, tapi di 360-nya terpotong ya. Nah, karena grafik ini munculnya dari sini, dari 45, jadi dari setengah akar 2. Min setengah akar 2 ya. Min setengah akar 2. Mulainya dari sini, min setengah akar 2. Dan tertutup lagi ketika di sini. Di sini juga min setengah akar 2. Ya. Nah, maksimumnya di mana? Maksimumnya tinggal digeser. Kalau tadinya maksimumnya sinus itu 90, sekarang maksimumnya geser ditambah ya, ditambah 45 jadi 135. Jadi kalau ini X min 45 berarti digeser ke kanan. Berarti titik potong atau posisi-posisi yang tadinya di sinus mengalami pergeseran atau penambahan sejauh 45. Ya, yang tadinya 0 jadi 45, yang jadi 45 jadi 90, yang 90 jadi 135 dan seterusnya. Ya. Nah, itu. Nah, sebaliknya nanti apabila kita menemukan sin X, misalnya sin X plus 45, berarti digesernya ke kiri. Ya, jadi grafik sinus yang digeser ke kiri. Kalau sejauh 45 derajat. Kalau X min 45 berarti digeser ke kanan sejauh 45 derajat. Maksimumnya berapa? Ya lihat koefisiennya ini. Koefisiennya 1. Jadi maksimumnya 1. Jadi Y maksimum sama dengan 1. Di mana? Kalau tadinya 90, di 90 ditambah 45. Berarti di 135. Y minimumnya adalah min 1. Di yang tadinya minimumnya di 100, di 270 menjadi 270 ditambah 45, berarti di 315. Ya, demikian grafik fungsi sinus X min 45. Nah, sekarang kalau kosinus X plus 30. Nah, berarti X plus 30 sama dengan 0. Berarti X-nya min 30. Ya, jadi mulainya grafik kosinus yang mulai dari min 30. Jadi digeser ke kiri. Jadi ini mundur ke kiri, min 30. Min 30 di sini. Min 30 derajat. Nah, ini grafiknya mulai dari sini. Nah, ya. Kalau grafik kosinus kan mulainya dari sini, dari 0, 1. Satunya di 0. Ya, 1 maksimumnya di 0. Ini grafik kosinus biasa. Nah, sedangkan kosinus yang X plus 30 berarti grafik kosinus yang digeser ke kiri. Ya, ke kiri. Berarti mundur min 30. Jadi mulainya dari sini, dari min 30. Min 30, maksimumnya ini, maksimum satunya dari min 30, terus lewat sini, nah nyambung ke sini, terus maksimumnya di 360 dikurang 30, berarti 330. Kemudian turun lagi, hilang di sini. Ya, jadi hilang di sini adalah kosinus, nilai kosinus 30 adalah 1/2 akar 3 ya. 1/2 akar 3. Jadi ini
Nah, yang di sebelumnya ini tidak kita gambarkan, hanya ancang-ancangnya saja dari minus 30 ya. Nah, ini adalah 1/2 akar 3. Nggak pakai min ya. Kan ini tinggi ya, tingginya jadi ini 1/2 akar 3. Kemudian 0 pada 90 jadi maju ke 60. Ya, jadi grafiknya maju. Kalau tadi yang nomor 4 grafiknya mundur. Mundur 45. Ya, minus 45 itu berarti mundur 45. Mundur itu digeser ke kanan. Ya, mundur 45, digeser ke kanan. Ke kanan itu artinya mundur. Sedangkan kalau ke kiri itu artinya maju. Ya. Maju, digeser ke kiri. Digeser ke kiri sejauh 30 derajat. Ya, demikian. Jadi kalau bisa kita simpulkan, kita dapatkan beberapa grafik. Jadi kalau grafiknya Y sama dengan sin X, ya ini periodenya periodenya 360. Kemudian kalau Y sama dengan 2 sin X, berarti periodenya tetap, yang berubah adalah maksimumnya. Sedangkan kalau sin 2x, berarti kesimpulannya periodenya menjadi 2 dalam satu gelombang. Ya, jadi periodenya adalah 180. Kalau yang ini periodenya sama 360. Ini juga yang kedua periodenya sama dengan 360. Tapi maksimumnya di sini 2. Kalau di sini maksimumnya 1. Yang ini maksimumnya 1. Ya, maksimumnya 1, tapi periodenya 180. Artinya gelombangnya 2. Ya, gelombangnya 2. Kalau ini gelombangnya 1. Yang ini gelombangnya 1. Ya, yang ini minimumnya min 1. Yang ini minimumnya min 2. Yang ini minimumnya min 1. Nah, kalau sinus mengalami katakanlah min 30, berarti periodenya sih tetap 360, gelombangnya 1. Tapi awalan grafiknya itu ini grafik yang digeser. Ini dulu maksimumnya, ya. Maksimumnya tetap 1 ya, minimumnya min 1 ya, karena X-nya 1. Koefisiennya ini 1 di sini. Ini 1 koefisiennya. Jadi maksimumnya 1, minimumnya min 1. Tapi ini merupakan grafik yang digeser. Digeser kemana? Digeser ke kanan. Artinya mundur. Ya. Digeser mundur 30 derajat. Mundur 30 derajat. Mundur itu artinya ke kanan.
Nah, sedangkan kalau kita menemukan Y sama dengan katakanlah 3 sin 2x 2x plus 45 derajat. Nah ini periodenya 2 gelombang, berarti 180 derajat. Gelombangnya 2. Ya, ini koefisiennya 2 nih X-nya. Berarti gelombangnya 2. Jadi 360 itu gelombangnya ada 2. Maksimumnya 3. Minimumnya min 3. Ya, ini adalah grafik. Kita lihat di sini 2 kali X plus 45. X plus 45 ini artinya digeser. Maju, karena plus ya. Maju sejauh 45 derajat. Maju itu kemana? Ke kiri. Ya, ke kiri. Jadi kita patokannya ke titik 0 ya, titik 0-nya. Awalannya kan 0. Jadi kalau ke kanan dari 0 berarti mundur. Kalau ke kiri dari 0 berarti maju. Ya. Jadi periodenya terlihat dari koefisien X-nya. Ini ada 2, berarti 2 gelombang. 2 gelombang dalam 360, berarti satu gelombangnya periodenya 180. Maksimum terlihat dari koefisiennya. Koefisiennya 3. Maksimumnya 3, minimumnya min 3. Oke. Demikian untuk setakat ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di topik lainnya. Salam sehat, salam sejahtera, dan bahagia selalu. Ma'assalamah.